نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا شيخنا الإمام العلامة الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد القحطاني السعدي المجحدي الحضرمي التريمي وشيخ الإمام العلامة العارف بالله المحقق سعيد بن محمد بعلي بعشن الدعاء الحضرمي الشافعي رحمهم الله نفعنا بهم وبعلومهم وبكم في الدار من سر الفاتحة. الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah pada malam yang penuh barakah ini kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, Islam, sehat dan afiat. Mudah-mudahan apa yang selalu kita harap dari nikmat-nikmat ini selalu tercurah bagi kita, baik dari jasmani rohani kita, dan mudah-mudahan selalu mengalir bagi kita, anak keburu kita, bahkan saudara kita muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukurlah, salawat serta salam juga tak lupa kita atur kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita hadir dalam mengaji menuntut ilmu pada malam yang penuh barakah ini di majlis kita, Majlis Ta'lim Darul Mustafa, dalam kajian kitab Al-Mukhtasar Kabir Al-Musamma bil Muqaddimatil Hadraniyah karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Alim Billah Al-Arif Billah Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mudhiji Al-Hadrami Al-Tarimi, yang mana kitab ini adalah kitab fikih yang juga disyarahkan oleh Imam Al-Allam Faqih Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad bin Ali Ba'ali Bakshin Ad-Dawani rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darin amin. Masih kita dalam pembahasan pelajaran yang kemarin ya, tentang pasal yang menerangkan nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Kemarin diterangkan ada 4. Pertama, al-khariju min ahadits sabilain, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, illal maniyah, kecuali mani. Yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal, baik dengan bijununin, dengan gila, ya, sifat gila, atau igma, pingsan, au naumin, atau tidur, illa nauma qaidan mumakkinan maq'adahu, kecuali tidur yang sambil duduk yang kuat menetap, artinya menempel pada tempat duduknya. Sampai bangun dia dalam keadaan berwudu, maka bangunnya masih dalam kondisi berwudu. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratir rajuli wal mar'ah, persentuhan 2 kulit laki-laki dan perempuan
yang bukan mahram ya. Baik yang disentuh ataupun yang menyentuh batal. Yang keempat, massu quburil adami au halaqati duburihi bi batinil kaf. Jadi menyentuh kemaluan anak Bani Adam ya, atau lingkaran daripada duburnya dengan bagian bawah telapak tangan, bagian dalam telapak tangan ini, maka batal ya. Nah, ini juga pelajaran yang kemarin juga sudah diterangkan sedikit penjelasan tentang sampai kepada zawalul akli, hilangnya akal, baik dengan gila juga sudah diterangkan, au igma pingsan atau naum atau tidur. Nah, apa arti yang disebut tidur? Tidur itu penyebabnya istirkha'u a'sabid dimag bisababi rutubatil abkhirah as-sa'ida minal ma'idah ya. Jadi hal yang menyebabkan orang itu tertidur dikarenakan apa? Adanya kendornya urat-urat syaraf pada otak, dikarenakan sebab kelembapan uap-uap yang naik dari perut kita sehingga menjadi kita ngantuk dan tidur ya. Walaupun wala naqdha binaumil anbiya, enggak membatalkan wudu bagi tidurnya para nabi. Ya, nabi-nabi itu tidur cuma matanya doang, hatinya enggak tidur, ya kan? Kalau kita kan hati tidur semua ngorok lagi subhanallah, ya kan beda. Kenapa? Itqulubuhum la tanam, hati mereka itu nabi-nabi enggak tidur. Begitu juga wala bi igma'ihim, pingsannya nabi-nabi. Nabi pingsan itu katanya ulama enggak seperti kita pingsan. Kenapa dia enggak batal kalau pingsan buat nabi-nabi? Li'annahu yukhillu bihawasihi mudh-dhahirah dunal batinah. Jadi pingsannya buat nabi-nabi itu cuman mempengaruhi hal-hal yang apa sifatnya zahir dari tubuhnya, bukan batinnya yang kena ya. Pingsannya enggak sampai ke batinnya buat nabi-nabi. Itu cuman apa hal-halnya berakibat pada organ-organ tubuh yang zahir. Buat nabi itu pingsan, bukan sampai ke batinnya, dunal batinah. Nah, tidur yang enggak membatalkan wudu adalah tidur illan naum, tidur yang minal mutawaddi, dari orang yang lagi berwudu terus dia tidur qaidan dalam kondisi duduk. Nih gini tidur nih. Kondisinya duduk menempel gini tempat duduk. Kan mumakkinan maq'adahu. Ya, menempel pada tempat duduknya, menetap, enggak berubah. Min maqarrihi, dari tempat menetapnya dia duduk di situ udah enggak pindah-pindah. Ya kan? Maka bangunnya pun masih kondisi berwudu. Ka'ardin wa dhahri dabbatin, seperti duduk di tanah gini, di karpet atau di atas kendaraan pelana kudanya. Ada tidur di atas pelana kuda tidur. Asal masih di situ enggak batal wudunya. Mau di kereta api, di bis, masa tidur masih duduknya begitu, enggak batal. Nah, ini mau di kendaraan walau muhtabian, sekalipun tidurnya muhtabian. Muhtabi itu kayak orang ini, mohon maaf, yang apa ininya diikat itu, yang gini, yang ada giniannya. Ya, yang suka orang Hadramaut kalau duduk pakai ginian tuh yang diikat di sini. Itu enak tuh, jadi kita enggak capek itu. Ya kan, begini. Ini duduk kan tiduran. Itu enggak apa-apa. Ya kan, karena Pak ininya apa namanya nih? Iya, pantatnya masih nempel di tempat duduknya. Maka itu tidak membatalkan wudu. Wa in qala, sekalipun tidurnya lama. Soalnya tidurnya seperti apa namanya? Tidurnya itu siapa? Ashabul Kahfi 300 tahun. Ya kan 300 tahun kagak batal wudu kalau tempel masih begitu terus. Ya, asal tidurnya masih begitu, begitu. Tetap ini kan 309 tahun bayangnya. Itu luar biasa itu, anugerah Allah tuh, masih muda lagi, tetap enggak berubah, udah punya anak cucunya udah mati-mati. Dia masih hidup, subhanallah. Nah, ini beda ya. Kalau dia tidur seperti itu enggak batal. Kadang demikian ini diterangkan dalam kitab. Walau fi shalah, sekalipun tidur dalam kondisi sholat. Sholat kayak gini. Saya duduk nih, lalu ketiduran. Tadi berapa rakaat? Ingat satu rakaat. Nyambung. Enggak apa-apa. Subhanallah, enggak batal wudunya. Fadilahnya ya tidur yang menempat ya, jangan muter-muter tidurnya. Alla yakuna baina ba'di maq'adihi wa maqarrihi tajawuz. Jadi syaratnya antara tempat duduknya dia dan tempat menempel dari tempat duduknya dia duduknya sama tempatnya tadi itu enggak ada lagi hal yang menjauhkan antara dia dengan tempat duduknya. Enggak ada yang menjauh, kalau dorong sono
dijauhin ke sini, ya sudah, berarti nggak menempel kan. Tapi kalau ada pemisah antara dia ke sono, didorong ke sono, wah berarti sudah ada perubahan. Nah itu tidak menyatakan dia nggak batal, berarti batal kalau sudah ada tajaf. Tajaf itu sesuatu yang menjauhkan antara dia dengan tempat duduknya. Wala ibrata bihtimali khuruji rihin minal qubul, dan nggak berpengaruh ya. Walaupun ada kemungkinan adanya keluar angin dari dari kubulnya, Mama. Dan dia kubulnya ini keluar angin, bukan duburnya, nggak apa-apa, gitu. Karena tidur. Karena yang dihitung di sini tempat duduknya masih nempel. Kenapa? Linadratihi, karena jarang sekali ada orang tidur dalam kondisi itu kubulnya keluar angin, jarang, ya kan? Tapi barangkali ada kadang-kadang kalau napas terus keluar sedikit, dia nggak tahu, nggak apa-apa itu. Kalau dari kubul ya. Hatta lau katsura min syakhsin, sekalipun banyak orang terjadi di kampung dia itu, mungkin ada orang tidur kubulnya kurang anginnya, Mama. Enggak apa-apa kalau kondisi begitu. Nah, ini dapat satu rukhsah buat orang-orang yang tidur dalam kondisi menempat pada tempat duduknya nempel. Fala yantaqidu wudu'uhu binaumihi mumakkinan, ya. Jadi tidak batal wudunya kalau dia tidurnya tadi itu mumakkin, menempat pada tempatnya. Walam yatayaqqan khuruju syai'in, ya. Walam yatayaqqan khuruju syai'in, walaupun dia enggak yakin. Anak tadi ini tidur keluar enggak ya? Enggak yakin anak keluar apa enggak? Enggak apa-apa, enggak batal. Gitu ya. Wadalika, kenapa kok kayak gitu enggak batal? Karena dulu pernah terjadi di masa sahabat Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Di anna sahaba, para sahabat itu pernah dulu ya di masjid atau di mana, radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, kanu, mereka dulu itu yanamuna, dalam kondisi tidur, wa hum muntadirun al-isya, lagi nunggu isya dari maghrib, nunggu ketiduran. Tiduran dikit-dikit nunggu isya sampai ketiduran. Begitu isya bangun, langsung sholat, kagak pakai wudu ya. Tapi masih kondisi duduk, jangan udah baring ke sono-sono ya. Kalau baring yang mesti wudu lagi. Ya kan ini maksudnya tidur mumakkin gini. Bahkan sekalipun ya tidurnya tadi hatta takhfuqa ru'usuhumul arda. Dari tidur begini kepalanya sampai ke natap ke blok ini. Ya. Tembok sini mana, Pak? Blok. Begini. Kepalanya sampai ke bawah gini, blok. Tetap enggak batal. Subhanallah. Asal ininya masih nempel. Jangan tidurnya udah nyungsep begini. Kalau sudah nyungsep begitu kayak orang sujud ya udah batal namanya, udah kepalanya di situ, pantatnya di atas. Ya kan? Yang di masjid ini nempel pantatnya, kepalanya masih nempel di tembok ini. Enggak batal. Subhanallah. Yang dimaksud enggak membatalnya itu karena apa? Mereka mumakkinin, tempatnya menetap. Mumakkinin, maksudnya masih tamakunan ya, enggak berubah. Tsumma yusalluna, kemudian mereka sholat isya min ghairi ayyatawaddau, tanpa dia ngambil air wudu lagi. Subhanallah. Nah, dari dasar ini dijadikan hukum. Di masa Nabi, Nabi enggak ngelarang wudu lagi, enggak apa-apa, duduk, enggak apa-apa ya, langsung salat. Tadi punya wudu, punya wudu, ya udah salat. Tiduran Nabi, tidur enggak apa-apa kan duduknya begitu. Salat, ya kan. Wa humila ala annahum yanamuna mumakkinin. Yang dinyatakan sebagai satu kebenaran, arti kebolehan mereka langsung salat tanpa wudu, ya apa? Diambil kemungkinan mereka duduknya dalam posisi menetap dalam tempat duduknya itu. Nah, ini kandungannya ini. Hasilnya di situ ya. Kalau udah berubah nggak bisa. Wa annahum intabahus, dan mereka dalam kondisi bangunnya qabla zawali tamkinihim, belum berubah, belum hilangnya tempat duduknya itu, mumakkinnya itu belum hilang, tetap begitu. Masih di situ juga gitu. Kecuali kalau sudah tadi di sini kamu tadi. Enggak di sini enggak usah. Oh iya ingat tadi di sana tapi dari sini ya, sudah. Itu sudah hilang. Muter-muter nih ngelayap ini tidurnya. Ya kan? Subhanallah. Sudah hilang. Wala naqda bisyaqi. Sekalipun katanya ulama wala liman nama ala qafahu, tidur di sini nih, tengkuknya sini. Tidur di nyandar di tembok ini, tengkuknya ini. Tapi pantatnya masih nempel kayak gini, Mama gini. Nah, gini. Ya kan? Kan nempel tuh. Ini tengkuknya nempel gini. Masih gitu masih enggak apa-apa. Asal pantatnya masih nempel kan? Bukan losor ke sana, kalau kosong ke sana ya udah tidur itu namanya. Ya kan? Nah, ini yang dimaksud ini pantatnya masih nempel di tempatnya, walaupun di kepalanya dia nongol ke sana enggak apa-apa.
Multasiqan, ya, menempel qafahu, tengkuknya ini di tembok atau di mana. Maq'adahu, tapi yang penting menempat di tempat duduknya, bimaqarihi, di mana dia menempel tadi, menuduk apa tempat duduknya. Wala naqdha bisyaqi, sekalipun dia ragu. Bangunnya tadi ragu nih, udah wudu apa batal apa enggak? Enggak batal. Asal posisinya masih kayak tadi ya. Posisinya kayak tadi, yakin ini. Oh iya benar, anak tadi ragu nih batal apa enggak? Enggak batal. Karena hukum diambil dari awalnya, asalnya dia enggak batal. Nah, ini. Wa husuli naqidin, ya. Dia ragu dengan batal apa enggak tadi, kayaknya nara batal tapi dia enggak batal tuh posisinya. Wala binu'as, sekalipun ngantuk. Ya kan? Jadi orang tidur ngantuk. Ngantuk. Enggak batal. Tidur aja enggak, apalagi tidur ya kan? Nah, apa ngantuk? Wala haditsan nafas. Begitu pula bahasa hati. Kayaknya batal ini. Enggak batal. Bahasa asli kan ada kadang-kadang di hati kita kayaknya batal kayaknya ini. Enggak. Hukumnya enggak, padahal posisinya tetap gitu. Walau syakka hal nama au na'asa, kalau seandainya dia ragu apakah tadi saya tidur atau ngantuk. Ya kan? Au hal nama mumakkinan aula, atau dia ragu saya tadi itu tidurnya itu menetap atau udah pindah dari tempatnya tidur. Ya kan? Au hal zalat ihdal al-yatayhi, atau salah satunya dari dua pantatnya ini salah satu keangkat apa enggak gitu. Ya, salah satu yang keangkat atau enggak gitu. Dia ragu gitu waktu tidur. Fi yaqdatihi, waktu dia bangun dia bingung, tadi ngangkat enggak kepala. Ya kan? Dia ragu gitu. Waktu setelah bangunnya atau setelah dia tadi itu tidurnya, ya kan? Au an ma ra'ahu ru'yan, atau ada seseorang apa yang dilihatnya tadi itu dalam kondisi tadi itu, anak tadi itu mimpi apa beneran ya? Kayak ngangkat, kan ada ingatnya tadi anak kan ngangkat kaki apa mimpi itu? Ragu mama, ragu dalam. Tapi begitu bangun masih posisi begitu, posisinya begitu, maka semua tadi nggak membatalkan. Paham ya? Semuanya tadi nggak membatalkan. Tapi kalau anak tadi kayak ngangkat apa enggak ya? Tentu tahu bangun posisinya begini. Lah satu ngangkat batal loh. Nanti ngapain? Ya kan? Udah jelas kan? Kelihatan posisinya akhirnya dilihat itu. Bangunnya. Kalau dia lihat tadi, oh enggak batal. Ya. Au haditsan nafsin, atau apa? Bisikan hati kayaknya tadi ngangkat ini. Begitu dia tuh enggak, bangun begini. Ya udah enggak batal. Nah, ini semuanya fala naqdha, enggak membatalkan. Wa alamatun nu'as. Ada beda tidur sama ngantuk ya. Bedanya tidur sama ngantuk apa? Kalau bedanya alamatun nu'as, tandanya orang itu ngantuk, sama'u kalamil hadirin wa lam yafhamhu. Orang ngantuk itu ngantuk yang ya, ini ngantuk belum tidur, ngantuk matanya gini. Tuh kan? Kan ada ngantuk. Itu kalau kita ngomong, dia dengar. Tapi dia nggak paham. Nggak pahamnya dia ngomong apa? Hah? Apa ada? Tadi ngomong, anu dengar sih, tapi yang ngomong nggak paham. Ya itu berarti ngantuk. Gitu. Ya kan? Dengar tapi nggak paham. Itu ngantuk, udah ngantuk berat itu. Ya kan? Tapi kalau tidur, fa illam yasma'ha, kalau dia nggak dengar, ya jelas kagak paham, udah kagak dengar ya kan? Terus sudah gitu, maka di situ fala nauma wa alamatihi ru'ya, dan juga itu disebut naum, bahwa naumun, itu tidur. Ya kan? Agak paham kagak dengar udah. Namanya tidur udah. Tapi kalau masih dengar tapi enggak paham, ngantuk. Ya kan? Enggak dengar, enggak paham, itu udah ketiduran. Ya kan? Dan biasanya tandanya tidur itu kalau sudah ngimpi, apa tidur yang benar tuh ngimpi udah ngimpi itu benar tidur dah. Ya kan? Ru'ya wa alamatuhu ar-ru'ya. Falau nama ghairu mumakkinin, kalau seandainya dia tidur pada posisi yang tidak menempat pada tempat duduknya, fa akhbarahu ma'sumun, tapi ada orang yang mengabari dirinya, orang yang dapat dipercaya, annahu lam yakhruj minhu syai'un, kamu tadi walaupun duduknya kamu udah berubah, tapi ana lihat dari pertama sampai itu bangun enggak kentut. Enggak ini, ada yang ngabarin gitu, dan orang yang ngabarin itu orang dapat dipercaya. Kiai, ustadz yang enggak bohong gitu. Itu pun dalam kondisi seperti itu intaqadha wudu'uhu. Batal wudunya.
Sekalipun yang ngabarin tuh dia tidur begini. Bangun. Pak, ini tahu tadi kamu ngaji sampai di sini dari tadi kan anak tidur iya. Ente dengar enggak anak kentut? Enggak. Oh enggak batal katanya guru. Enggak batal, tetap batal. Karena tidurnya udah enggak mumakin. Apa yang diambil patokan di sini nih apa? Mumakkinan maq'adahu fi maqarrihi. Jadi tempat duduknya pada tempatnya tetap masih begitu. Tapi kalau udah berbaring, sekalipun orang yang dapat percaya, yang itu percaya, yang ngomong nggak batal. Paham ya? Nah, ini posisi dia sudah berubah dari tempatnya, hukumnya itu jadi batal. Khilafan kebalikannya, ada pendapat yang dikutip di dalam kitab Al-Imdad ya, Imam Nawawi. Di situ dikatakan li'anna nauma hina idzin naqidun. Karena dalam posisi seperti itu dikatakan apa hadirin? Batal. Karena apa? Posisinya saat itu dia sudah berubah dari tempat duduknya, maka dikatakan naqid. Walaupun ada Imam Al-Imdad bilang kalau yang ngomong orang ulama, orang yang dapat dipercaya dan dia merhatiin terus nggak batal. Itu kitab Al-Imdad. Itu pun nggak bisa dikatakan kuat. Dalilnya cuma beberapa pendapat ulama aja, nggak banyak. Nah, yang muktamad ini karena berubah dari tempat duduknya. Au nama mumakkinan, atau dia tidur dalam kondisi mumakkin, mendepat gini. Ya kan? Fa akhbarahu adlun, ada yang ngabari orang yang dapat dipercaya, orang yang adil, yang jujur, yang ngomongannya itu nggak mungkin nyimpang. Hak gitu. Tahu-tahu bi khuruji syai'in, dikabari kamu tadi kentut. Ana dengar tidur kentutku. Tapi orang posisinya begini. Kentut lu. Pokoknya udah yang pakai ini, ya kan? Bi khuruji syai'in minhu intaqada anhu, ya. Inda Imam apa? Kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu dibilang batal. Ya, kalau menurut Imam Ibnu Hajar, ya kan? Tapi kalau menurut ulama yang muktamad enggak batal. Gitu. Karena dia posisinya masih menempat. Tapi yang ngomong ini untuk tuh enggak batal gimana? Tapi posisinya begini gitu. Subhanallah ya. Nah, kalau kita mau ngelihat orang dapat dipercaya, dia dengar, dia tahu, ya sudah kita wudu aja daripada kita sah, ya kan? Tapi kalau menurut posisinya enggak batal lah yang fadilahnya ya. Hanya yang ketiga yang membatalkan wudu apa itu? Iltiqa'u basyaratir rajuli wal mar'ah. Adanya keyakinan, harus diyakinin, kesentuhnya itu yakin, benar, kesentuh. Persentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki sama perempuan, adzakar wal unsa. Al-wadih yang jelas, nyentuhnya kelihatan jelas. Tapi kalau enggak jelas tadi iya, enggak tahu kenapa, kena tangan apa kena tembok nih. Enggak tahu nih, awalnya juga perasaan kayak nyentuh juga tapi kayaknya gimana, enggak jelas, enggak batal. Paham ya? Tapi kalau yakin kesentuh benar ya sudah. Ya, laki-laki sama perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram enggak batal. Kalau enggak ada hubungan batal. Tapi harus wadih. Wadih ini jelas, yakin dan yakin benar dia akan kena. Kalau itu jalan di pasar nih, jualan orang banyak kan punya wudu tahu keluar. Tadi kesentuh enggak ya? Waduh, enggak jelas tadi jualan-jualan banyak perempuan laki perempuan muter. Nah, kita enggak jelas, enggak batal. Paham ya? Walaupun kayaknya ini aduh padat orang banyak gimana nih? Perasaan akal kayaknya kesentuh tapi kita enggak yakin. Enggak yakin kesentuh, enggak kelihatan, enggak jelas tadi itu, enggak batal. Subhanallah. Jadi enak di sini, ya kan? Hukum masih memberi keringanan. Al-wadih di sini yang dibilang wadih, kullun minhuma al-mustaha. Satu, kesentuhnya antara dia sama perempuan ini apa? Dalam kondisi menimbulkan syahwat. Ya, laki-laki perempuan yang sudah menimbulkan syahwat. Kalau anak kecil yang enggak ada syahwat kesentuh ya enggak apa-apa. Ya kan masih belum menimbulkan syahwat dan kita juga enggak syahwat untuk anak kecil. Lidawit tiba'is salimah. Dan itu yang menimbulkan syahwat bagi orang-orang yang dimaksud apa? Punya kesehatan tubuh yang sempurna. Maknanya di sini bukan orang gila, ya kan? Orangnya sempurna menurut akal nih, orang-orang waras, ya kan? Berarti benar-benar attiba'is salimah yang sempurna. Oh, wajar ini sudah akil baligh dan jelas, ya kan? Maka dikatakan kata ulama
dia kalau kesentuh batal. Tapi kalau enggak kesentuh enggak. Walau sobiyan, sekalipun anak kecil kalau sudah punya menimbulkan syahwat batal. Anak kecil nanti pegang di syahwat seneng sama dia. Wah, batal deh. Ya kan? Di samping dosa juga batal. Ya kan batal. Nah, ini. Wah, walau sobiyan wa mamsuhan ya. Dan orang yang disentuh, ya kan? Inti yang kesentuh batal. Yang inti kesentuh atau yang disentuh. Au innin ya. Sekalipun orang laki-laki ini mohon maaf enggak bisa syahwat. Enggak bisa syahwat. Karena ada orang udah impoten ya apa? Impoten ya, itu. Sekalipun orang ini impoten batal. Enggak ini batal. Itu kan orang yang itu sentuh itu anak itu ada punya syahwat sudah. Batal katanya. Nah ini. Walau inninan au sobiyatan atau anak perempuan ya kan yang syahwat, enggak syahwat sama orang. Perempuan ada enggak syahwat sama laki-laki? Ada juga. Batal juga dia. Ya kan anak enggak syahwat sama orang itu, ya tetap batal. Nah ini. Karena yang di situ laki-laki yang syahwat. Au mukrohan atau dipaksa. Ya kan dipaksa. Sentuh enggak? Wah, ayo. Wah, dipaksain gitu batal. Orang paksain batal. Umpama ada yang begitu mau zaman-zaman peperangan biasanya, ya kan? Kalau enggak saya bunuh kamu. Disuruh sentuh batal. Kan dipaksa. Tetap batal. Au mayyitan. Nah, atau inti nyentuh mayit yang bukan mahramnya perempuan. Mayitnya enggak batal, kita nyentuhnya batal. Kitanya yang kena sentuhin batal. Asal tidak ada antara kulitnya kita sama kulitnya dia aling-aling. Apa namanya itu? Tedeng, kain. Ya kan? Kulit sama kulit kena gini batal. Tapi kalau ada kaos tangan, megang mayit, enggak batal. Nah ini mau mayitan mayit ya. La yantaqidul mayit, tapi mayitnya enggak batal, tapi yang nyentuh yang batal. Au biudwin atau biudwin asyal. Anggota tubuh yang lumpuh. Lumpuh udah enggak bisa itu? Enggak berfungsi ya. Jadi lumpuh kayak orang kena sakit apa sih? Lumpuh lah, enggak bisa bergerak gitu. Tapi disentuh, ya umpama dia bilang batas, disentuh ngapain nyentuh orang lumpuh-lumpuh? Ya kan batal. Ini kan enggak bisa bergerak, ya ngapain? Batal. Pokoknya kulit yang dibilang sini kulit mau mati mau hidup, ya kan? Kena batal. Aur zaidin ada tambahan jari. Jari kan 5 numbulatu di sini, 1 di sini. Yang dipegang situnya. Batal itu nyambung masalahnya. Dia nyambung ke yang asli kan kena. Ya. Gajtama al aslu wal usulu. Ada bilang kan, asalnya sama cabangnya nyambung. Ya kan bersambung jadi batal. Nah ini juga dikatakan zaidin walau jinniyan. Walaupun jin. Jin. Seandainya inti merasa pegang jin gitu. Jin bukan mahram inti lagi. Ya kan? Kena jin perempuan dipegang. Waduh, barusan jin lewat sentuhannya. Kulitnya ngerasa nanti batal. Ya kan? Kalau kita nggak merasa jin ada jin di sini megang-megang kita nggak batal, nggak tahu, ya kan? Tapi kalau kita ngelihat seperti Syekh Bakar bin Salim itu dulu ada jin dinikahin sama jin. Bahkan ada orang dikawin sama jin. Kawin sama jin ada dinikahin. Itu gimana ya caranya ya? Nggak paham ya. Jadi udah aturannya dia deh. Atau saya bakal bisa ngelihat jin muslim tapi jin kafir nggak boleh kan, ya kan? Jin muslim dikawin sama orang muslim, kawin istrinya jin, waduh serem. Antara anaknya gimana tuh? Punya anak apakah enggak? Wallahu alam ya. Subhanallah, ada lagi yang begitu tuh. Itu mungkin orang khusus ya, orang khusus bisa ngerasain setubuh sama jin, orang khusus. Nah, ini salah satunya walau jinnian. Au kana dzalika at-talaqi, ya kan? Atau yang demikian itu ada yang namanya perjumpaan manusia dengan jin. Bi ikhtibari ajlin, dengan habar orang yang dapat dipercaya seperti wali-wali. Inti barusan kepegang jin. Barusan jin megang inti. Jin genit. jin genit pegang-pegang inti, kepengin nyiumin inti. Ah, saya iya, barusan lihat. Kalau yang batal gitu. Kalau yang ngomong orang-orang wali ya kita yakin gitu adil, nggak mungkin bohong. Ya udah jangan udah.
Wadhalika, yang demikian itu dikarenakan ayat Allah berfirman aula mastumun nisa, ya kan? Atau kalau kamu menyentuh perempuan, ya kan, maka lamastum, ya, kama fi qiraatin, boleh dibaca aula mastumun nisa au lamastumun nisa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti pada waktunya akan datang ya kita sambung lagi karena masih banyaknya wal basyarah, apa yang disebut dengan basyarah dan lain-lainnya. Nah hadirin, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kita ambil ilmu hikmah dan insyaallah kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Ala hadiniya wa likulli salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.